Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Ghani, nomor pokok mahasiswa 30620561172. Di sini saya akan bawakan 10 kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Selamat menyimak videonya. Yang pertama ada kata silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, sering tidak sih melihat kalimat sapaan seperti silahkan masuk. Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya kamu harus koreksi nih, karena tulisan yang tepat adalah silahkan. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Yang kedua ada kata antri dan antre. Lagi janjian sama teman, contohnya, bro udah sampai mana? Udah berangkat atau belum? Iya nih, udah di stasiun kereta, lagi antri beli tiket dulu, tunggu ya. Menurut kamu penulisan kata antri di pembicaraan tadi sudah tepat apa belum? Ya betul sekali, cara penulisan ini juga salah dan yang tepat adalah antri. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti halte, stasiun, atau tempat lainnya, tapi jangan sampai ikutan salah ya. Berikutnya ada yang ketiga, ada kata sekedar atau sekadar. Kalau sudah membuat tulisan, biasanya kamu lebih menulis kata sekedar atau sekadar. Untuk kamu yang sudah menggunakan kata sekadar, selamat, kamu telah tepat. Penulisan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar, maka yang tepat adalah sekadar ya. Yang keempat ada kata di mana atau di mana. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Kalau kamu punya pacar yang posesif seperti ini pasti menyebalkan ya. Coba selain sifatnya yang posesif, ada hal apa lagi yang menyebalkan lainnya. Yap, di penulisan kata yang kurang tepat apabila kita merujuk dengan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika penunjukannya tepat. Jadi kalau pacar kamu posesif kayak tadi, coba deh suruh dia koreksi dulu penulisan katanya. Yang kelima ada kata aktivitas atau aktivitas. Nah, untuk penulisan kata ini ada pengecualian nih. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menemukan kata dasar aktif. Jadi kamu menuliskan dengan tulisan aktivitas, tapi yang benar sebetulnya adalah aktivitas. Loh, kenapa? Kita perlu ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidah, imbuhan asing yang berakhiran it akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu kata asing aktivi tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Untuk contoh lainnya misalkan seperti penulisan kata efektif dan efektivitas. Yang keenam ada kata praktek atau praktik. Ayo ngaku, apakah kamu lebih sering menggunakan kata praktek daripada kata praktik? Sama dengan sebelumnya, kita ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ich, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah malah praktik, bukan malah praktek ya. Yang ketujuh ada kata analisa atau analisis. Kalau lagi membuat tulisan ilmiah, pernah tidak kita menggunakan kata analisa atau analisis? Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analisis. Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran yesis berubah menjadi isis. Jadi dicatat ya, yang benar adalah analisis, bukan analisa. Yang kedelapan ada kata nasihat atau nasihat. Tahukah kamu kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab? Kata ini berasal dari kata kerja nasoha yang berarti kholasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar nasihat atau nasihat, yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan i bukan e.
Yang kesembilan ada kata resiko atau risiko. Masih sering nih menggunakan kata resiko. Mulai sekarang ayo ubah di tulisannya yang benar menjadi risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris risk. Kalau kita mau coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang terakhir atau yang ke-10 ada kata peduli atau peduli. Nah, kalau kata yang satu ini juga sering keliru nih di tulisan, menjadi peduli padahal yang tepat adalah peduli. Makanya dari sekarang yuk mulai peduli dengan tulisan bahasa Indonesia yang benar. Oke, mungkin sekian video pada kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.